Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Triwahyuni, NIM A2A019023. Saya akan mempresentasikan tentang potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Jadi, pengertian bahaya adalah suatu kondisi hazard yang terekspos atau terpapar pada lingkungan sekitar dan terdapat peluang besar terjadinya kecelakaan atau insiden. Potensi bahaya adalah suatu kondisi atau keadaan pada suatu proses, alat mesin, bahan, atau cara kerja yang secara intrinsik atau alamiah dapat mengakibatkan luka, cedera, bahkan kematian. Potensi bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, misalnya terpapar kebisingan, terpapar intensitas kebisingan tinggi, suhu ekstrim, intensitas penerangan kurang memadai, getaran, dan radiasi. Kebisingan dapat menghasilkan efek kuat seperti masalah komunikasi, turunnya konsentrasi yang pada akhirnya mengganggu job performance tenaga kerja. Dan selanjutnya adalah pencahayaan, yaitu paling penting karena sumber cahaya dapat menerangi benda-benda di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah suhu. Ketika suhu berada di atas atau di bawah batas normal, keadaan ini memperlambat pekerjaan. Ini adalah respon alami dan fisiologis dan merupakan salah satu alasan mengapa sangat penting untuk mempertahankan keadaan suhu. Yang selanjutnya adalah potensi bahan kimia. Potensi bahan kimia yaitu bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh pekerja melalui pernafasan, melalui mulut ke saluran pencernaan, dan melalui kulit. Paparan bahan kimia di tempat kerja dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan baik akut maupun jangka panjang. Terdapat banyak jenis bahan kimia berbahaya seperti neutroksin, zat imun, zat dermatologi, zat karsinogen, zat racun reproduksi, dan lain-lain. Potensi bahaya biologi. Potensi bahaya biologi yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari pekerja itu sendiri atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu seperti TBC, AIDS, hepatitis, dan lain-lain. Faktor biologi di tempat kerja umumnya dalam bentuk mikroorganisme. Banyak bakteri penyebab penyakit timbul akibat kesehatan dan sanitasi yang buruk, makanan yang tidak dimasak dan dipersiapkan dengan baik, dan kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu jamur. Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi berbentuk lebih kompleks karena berupa multisel, mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Selanjutnya yaitu virus. Virus tidak dapat bereplikasi, untuk itu virus harus menginfeksi sel inangnya yang khas. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus itu sendiri adalah influenza dan hepatitis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.